Hai guys, balik lagi di Investing Journey ID. Gimana nih hari ini tanggal tanggal 22 Februari ya. Sebenarnya udah nggak bisa dibilang juga sebagai midterm ataupun mid February report ya. Ya Februari ini kita agak gonjang-ganjing ya marketnya ya. Mulai- Saya juga bingung kita mau update-nya mulai dari mana. Tapi kalau nggak salah itu kita punya video terakhir ya. Video terakhir kita, wah ketutup lagi ya. Ya sudahlah ya. Kita coba buka dulu deh. Wah nggak bisa kebuka, lemot. Di pause dulu bentar. Oke guys, jadi terakhir itu rupanya video kita tanggal 5 ya, tanggal 4 dan tanggal 5 Februari. Ya ada tiga video. Tapi rupanya sorry banget baru bisa kita update lagi di tanggal 22 Februari. Nah, 22 Februari ini ya hopefully pertemuan kita kali ini di video ini membawakan apa ya bisa dibilang ya berita baik ya. Walaupun dalam perjalanannya dari tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Februari sampai ke tanggal 22 ini perjalanannya sangat berkelok ya. Buat para pecinta saham Konglo gimana kalian punya Enggak ya, sama saham jangan terlalu baper, ya, jangan terlalu cinta ya, nanti sakit hati ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja presentasi ya kita, wah presentasi gimana? Share ya, share, share. Hmm, kita share screen dulu di desktop 2. Oke. Nah, teman-teman kalau udah bisa lihat ya di sini kita punya materi kita hari ini ya. Jadi market update mid Februari 2026 by Investing Journey ID ya. Nah ini tentang free float ya penyesuaian dan segala macam setelah badai MSCI itu berjalan ya. Gimana kalian mengalami ya kan? Badai MSCI saat itu belum belum terlalu berlalu ya baru marketnya recovery segala macam dihajar sama si Moody ya. Moody's change outlook on Indonesia's sovereign credit ratings ya. Ya, tapi ini kan cuma credit ratings ya. Enggak ya, banyak banyak pertimbangan ya teman-teman investor juga diharapkan untuk jeli dalam menanggapi berita-berita seperti ini. Ya, jadi dampaknya kemana dan bagaimana ya nanti kita bisa bahas deh lebih lanjut. Tetapi untungnya market kita itu merespon ini dengan cukup bijak ya. Saya juga bingung sih sebenarnya lebih ke arah lebih ke arah cukup bijak atau sudah lelah ya. Ya dia turun. Oh iya lumayan sih ya. Saya juga cukup tanggal-tanggal segini saya nggak gitu perhatiin ya tanggal 4 4 persenan ya tapi bisa dia marketnya bisa rebound lagi. Ya itu hal yang baik ya. Ya bisa dibilang itu sebagai salah satu bentuk pendewasaan pendewasaan buat investor pemula. Ya sakit ya guys. Ya, tetapi yang mau kita bahas sebenarnya bukan cuman seperti Moody, bukan cuman seperti MSCI ya, MSCI Play ya. Tetapi saya mau mengucapkan juga nih ya, Kyonghia buat teman-teman yang merayakan Imlek ya, merayakan tahun baru Imlek ya. Ini udah lewat sih sebenarnya, 16-17 kemarin. Lalu bulan Maret sih ya, bulan Maret kita udah berpikir ya Februari ini liburnya cukup banyak, kita cukup happy ya, terutama buat teman-teman kita, buat teman-teman saya yang tinggalnya di daerah Papua, ya provinsi Papua terutama, sama-sama ya. Liburnya cukup banyak ya, terutama buat kalian yang punya anak sekolah ya, bagaimana rasanya libur 1 minggu ini?
Pasti enak dan mantap. Ya ditambah dengan tanggal 16-17 kemarin ya. Kita udah berpikir, wah ini enak nih ya libur di Februari. Tapi rupanya di Maret ini lebih rame lagi liburnya guys. Ya. Tanggal 18, 19, 20, 23, 24. Itu hari libur bersama bursa ya. Tanggal Februari hari efektifnya 18 hari. Bulan Maret, sorry tadi bulan Februari ya saya ngomong. Udah agak malam sih ini recordnya ya. Bulan Maret tanggal efektif bursa itu cuman 17 hari kerja bursa. Jadi Februari dan Maret ini expected hanya ada 35 hari bursa dari awal bulan Februari sampai akhir bulan Maret ya. Jadi artinya apa? Holidays ahead ya. Udah mau liburan, guys. Ya, liburannya tapi kurang tenang sih ya. Ya banyak libur artinya ya pasar geraknya agak lagging ya. Mungkin beritanya yang hot keluarnya di waktu libur. Waktu buka rupanya udah keluar berita yang kurang baik. Jadinya ngejasnya ya setengah-setengah gitu ya. Tapi ini dia nih. Ya jadi kondisi pasar ya. Pasar kita di Composite di ISG itu akan kurang update ya. Kayak misalkan hari ini nih. eh Jumat kemarin gonjang-ganjing IHSG-nya galau. Ini Trumpnya mau perang nggak? Jadi nggak nih ya? Terus belum lagi keluar berita, saya nggak sebut lah ya. Tapi ceritanya, wah ini Amerika menyerang Iran ya. Tapi rupanya itu berita apa sih bahasanya itu? Berita zaman bahela ya. Berita yang sebenarnya cuman cerita cerita gagal move on ya. Ya rupanya ya itu cuman cerita lama yang dibikin headline-nya seakan-akan tuh wah Amerika serang Iran bla 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 bla. Rupanya tahun 80-an kah. Gak tau lah ya nanti kalian baca sendiri lah kalian juga cari ada lah itu masih banyak. Marketnya galau rupanya keluar lagi beritanya MA ya MA-nya Amerika membatalkan sanksi. Wah kayaknya bagus juga nih gitu ya enggak. MA batalin sanksi reso Beh, reciprocal reciprocalnya Trump. Eh, udah happy nih market nih. Rupanya tadi nih baru aja keluar eh, Trump keluarin lagi nih yang baru. Ya nanti kita lihat di hari Senin ya. Jadi gimana sih ya kompositnya? Komposit bakal gerak seperti apa ya? Ya itu sebenarnya sudah tergambarkan lah ya. Ini yang tadi ya. Ini waktu itu saya bikin slide-nya udah disiapinnya mau seminggu ya. Tapi nggak update-update nih videonya. Ini baru sempat update hari ini. eh Kita lihat di sini ya. Oke oke. Ini kelihatan guys share di mana ya? Oke ya. Ini eh yang expected terjadi dari bulan Februari sampai ke Mei nanti ya. Akan ada adjustment ya seandainya IHSG turun ya cenderung turun ya mungkin 1-2%, 3% ya selama seminggu gitu ya pasti ada. Tapi juga pasti akan ada hari di mana atau minggu di mana IHSG itu naik ya 3, 4, 5% juga bisa. Tapi ada berita baik juga guys. Sampai saat ini ya, ini saya ambil dari akun Instagramnya VentureWise yang juga menyadur ataupun source-nya dari CNBC Indonesia. Jadi ini oke gas Senin ngegas nggak nih kita? Jadi ada katanya MSCI setujui seluruh proposal reformasi Bursa Efek Indonesia, ya kan? Nah, tetapi yang perlu diperhatikan lebih lanjut ya, menyetujui itu apakah artinya MSCI udah nggak nge-freeze lagi? Ya, itu kan masih jadi pertanyaan ya. Ada ketidakpastian juga di sana. Nah, sedangkan kita tahu yang namanya bursa saham itu tempatnya orang yang tidak menyukai ketidakpastian. Market nggak suka gitu loh dengan ketidakpastian. Akan eh, apa ya bisa dibilang akan direspon ya entah itu dengan
euforia ataupun fear. Oke, jadi sepanjang bulan Februari ini ya bukan sepanjang sih. Ada satu tanggal di tanggal berapa kayak kemarin? Tanggal 12 kayaknya. Tanggal 12. Ya terima kasih ya buat SMA Negeri 3 Buper ya. Kalian udah terima saya untuk membawakan materi walaupun mungkin materinya terlalu panjang atau mungkin dirasa waktunya kurang ya karena sebenarnya ya saya salah juga sih ya. Mohon maaf ya sebenarnya saya bawa materinya cukup cukup kurang detail ya bisa dibilang karena waktunya rupanya cuma 30 menit. Saya pikir sejam ya. Tapi jadinya dari jadinya molor juga 50-an something ya, 50-an something menit. Thank you ya buat hospitality kalian. Ya mungkin kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lebih lanjut ya buat adik-adik saya di SMA Negeri 3 Buper, kalian boleh deh chat ataupun DM ya nanti dikontak di sosial media ya entah itu di TikTok ataupun di Instagram ya. Ya honorable mention ya buat tiga orang ini terima kasih ya adik-adik saya dari SMA Negeri 3 Buper ya terutama untuk Ben, Maulana, Daniel ya. Ya, kalian mantap lah ya. Semoga apa yang saya bagikan, walaupun mungkin nggak semuanya bisa kalian pahami sekarang, tapi setidaknya itu menjadi bekal buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian bingung atau apa, bisa tanya lagi sih sebenarnya ya kan. Nah, terima kasih juga atas kunjungan IDX Perwakilan Papua ya di minggu ini kemarin. Buat Pak Kresna, Mas Arin, thank you banget udah berkunjung. Ya, semoga kedepannya kita bisa terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk melawan musuh ya, musuh besar kita bersama di Papua yaitu investasi yang tidak benar. Oke, paling sebelum kita lanjut ya ke ini ke materi yang lain ya, mungkin kita bahas-bahas dikit lah ya. Kita just di ini ya. Nah, kalian kalau bisa lihat di sini, hmm, ini kemarin tanggal berapa nih? Mungkin tanggal 15-an something ya. Nah, ini yang baru ya. Jadi setidaknya outlooknya akan kurang lebih seperti ini. Yakin kita adjust lagi ya. Kita adjust dan antisipasi berdasarkan movement dari market itu sendiri nanti. Nah, buat pertanyaan ada beberapa sih pertanyaan dari teman-teman mungkin ya. Hmm, Bertanya, jadi gimana nih MSCI play-nya kita di bursa? Apakah ini jadi end game ya? Jadi akhir dari permainan MSCI di Indonesia atau tidak? Hmm, Frankly speaking ya saya juga bukan cenayang ya yang bisa tahu ini MSCI bakal keluar nih. Downgrade nih kita nih ke frontier market. Ya tapi kalau saya pribadi berpendapat dengan kondisi ekonomi ya geopolitik global, regional maupun lokal kita di Indonesia ya saya saya berpikir ataupun saya berpendapat lah ya. Saya berpendapat bahwa MSCI Play ini sebenarnya baru memasuki babak yang baru ya. Baru mulai sebenarnya menurut saya. Karena ya kita bisa lihat di Indonesia nggak bisa dipungkiri orang-orang yang megang sektoral tertentu yang bagus ya perusahaannya, yang bagus grupnya, ya itu semua udah konglo gitu loh. Bukan tiba-tiba ada orang orang kaya nih, old money dari ini yang tiba-tiba bisa punya tambang begini. Kalau kalian cari ujungnya pasti konglo ya, grup ya, pasti konglomerasi gitu. Yang memiliki ekosistem dari hulu ke hilir dalam bisnisnya dia. Nah, yang jadi permasalahan dan pertanyaan sekarang kan sebenarnya balik lagi, konglo ini udah selesai atau belum? Ya, grup-grupnya kayak misalnya Pak Haha, Pak PP ya, dan juga bapak-bapak konglo yang lain ya. Apakah udah selesai? Sebenarnya enggak ya. Kita bisa lihat dan saya juga mengajak ya teman-teman investor untuk jeli ya dan menggunakan akal sehat juga dalam memilih saham-sahamnya walaupun ya bisa dibilang ya nggak semua saham konglo itu eh ya bisa dibilang sesuai narasinya atau tidak ya. Ataupun juga bisa dibilang apakah saham konglo ini merupakan saham yang memiliki fundamental value ataupun narasi yang sesuai.
Ya nggak semua juga saham Konglo akan saya pilih sebagai saham untuk dimasukkan ke portofolio investasi saya ya. Terutama buat teman-teman di Investing Journey ID udah saya pilihin juga ya. Saham-saham apa yang menurut saya itu cukup oke ya ataupun oke banget ya. Ada juga. Ya sebenarnya saham itu kan basically digerakkan oleh beberapa hal ya. Mungkin bagi saya itu yang pertama itu eh, market itu sendiri ya, investor itu sendiri yang sebenarnya mengikuti story ya, bisa dibilang story dari saham itu misalkan melalui Pubex ya. Kalau kita lihat dari Pubex itu kan eh, perusahaan bakal ngasih tahu nih dalam jangka pendek ya, minimal minimal 3 bulan ya ataupun mungkin maksimalnya mungkin di 1 sampai 2 tahun ke depan itu udah paling maksimal. Dia akan kasih proyeksi, oh ya kita bakal dapat penambahan pendapatan nih misalkan dari apa, dari perubahan lini bisnis dan lain sebagainya, efisiensi penyesuaian ini dan itu ya, mungkin bisa seperti itu. Tetapi kan ya bisa kita lihat juga ya, kinerjanya perusahaan itu apakah mengikuti apa dari Pubex yang disampaikan itu ya. Jadi di sini maksudnya saya teman-teman investor juga harus jeli. Kalau misalkan eh, satu emiten bilang, kita bakal nambah kapal misalkan. Contoh ya, ini contoh, saya nggak lagi ini karena lagi hype juga ya, saham perkapalan ya, pelayaran khususnya buat perkapalan yang mempunyai ya. Kalau ini beneran yang mempunyai fleetnya itu tanker, oil and gas gitu ya. Itu lagi dibutuhin itu yang pertama ya karena kondisi geopolitik. Yang kedua itu dari sentimen positif yang diutarakan oleh Pak Presiden Prabowo ya, melalui bahwa ada insentif buat galangan kapal di Indonesia ataupun berarti kan secara merujuk secara nggak langsung juga kepada emiten-emiten yang memiliki galangan kapal, pembuatan kapal ya, bukan bukan galangan maintenance saja, tapi secara khusus adalah yang punya galangan untuk buat kapal baru. Nah, itu akan dapat insentif. Ataupun juga sektoral lain yang sepertinya lagi dapat angin segar, contohnya tekstil. Ya, siapa nih jagoan kalian nih? Ya sudah lama tidur ya bermasalah ya, ada salah satu yang bermasalah yang besar lah kalian tahu. Terus tiba-tiba nih, wih angin segar sekali dari Pak Presiden kita ya. Nah ini juga yang harus teman-teman jeli ya. Jadi tidak membeli saham yang maksudnya tidak memiliki GCG ya, good corporate governance-nya itu perhatiin juga ya teman-teman. Karena eh, kita harus memperhatikan bahwa apa yang kita emiten, apa yang kita beli, yang kita investasikan itu merupakan investasi yang benar-benar kita pahami ya. Jadi kalau misal even kalian udah lihat Pubex-nya tapi kalian nggak ngerti, kalian udah tanya kanan kiri dijelasin tapi kalian juga nggak ngerti, mending jangan ya. Karena kalau misalkan saya pribadi, saya akan taruh uang saya investasikan ke instrumen yang saya mengerti. Kenapa bisa begitu? Ya pasti karena pengalaman. Jadi jangan sampai teman-teman rasa dulu ruginya, rasa dulu sakit hatinya, baru belajar. Oh iya ya, saya mau kali ini belajar taruh duit atau investasikan duit di instrumen ataupun emiten yang saya pahami. Ya, jangan sampai seperti itu juga ya. So apa ya? Mungkin ya yang rame ya, yang rame saham Konglo ya. Konglo yang mulai ada CA ya, corporate action juga. Nah, itu salah satunya ya. Kalau tadi kan story ya, sektoral, big money ya, big money atau smart money apapun itu bahasa kalian lah di market. Eh, Ataupun masalah bukan masalah, isu sektoral yang baik seperti tadi dari eh, Prabowo melalui Danantaranya ya. Ataupun juga ada namanya market driven by corporate action ya. Jadi perusahaannya akan lakuin aksi korporasi nih, entah itu mau buyback, entah itu mau apa ya, eh, mau right issue, ataupun ada juga kadang-kadang corporate action yang tone-nya itu adalah negatif ya. Beritanya semoga di sampai akhir bulan ini baik ya. Ini, oh ya tadi. Ya, ini dia punya pergerakan ya, hopefully seperti ini. Kalau ditanya
menurut Bro Brian, IHSG Composite ini masih masih cuan nggak? Masih bullish nggak? Ya saya masih percaya masih bullish lah. Kemarin kan cuma masalah administrasi ya, walaupun mungkin kita juga nggak boleh terlalu denial ya. Tetapi menurut saya karena itu masalahnya masalah internal, administratif, bisa diperbaiki dengan baik ya, dan ya puji Tuhan ya negara kita pun juga mau berbesar hati untuk memperbaiki di instansi-instansi terkait, dan hasilnya pun juga tadi kan disetujui semua ya, walaupun kita belum tahu apakah di bulan Maret ini si MSCI bakal bakal unfreeze kita punya indeks. Oke, thank you semua. Jangan lupa join komunitas kita ya untuk major updates and new interesting program and collaboration sama teman-teman kita di DX perwakilan Papua ataupun mungkin di em, instansi-instansi lain yang mungkin belum bisa saya ceritakan sekarang. Oke, kalau misalnya atau juga mungkin kalau misalnya adik-adik ya sekolah kalian mau ataupun kampus kalian mau eh, bahas materi tentang pengelolaan keuangan pribadi ya, atau perencanaan keuangan untuk investasi kalian ya, jangan lupa hubungi Investing Journey ID ya. Terutama bukan terutama sih sebenarnya khusus untuk adik-adik ataupun sekolah maupun kampus yang seputaran Papua lah ya. Saya fokuskan ke situ. Nah, untuk kalian yang belum subscribe nih ya, jangan lupa subscribe ke YouTube-nya kita di Investing Journey ID. Jangan lupa nyalain lonceng ya biar ada video baru langsung tahu ting dong ya. Dan juga ini kita punya IG. Wah, sebenarnya ada TikTok juga ya. Cuman nggak saya masukin ya, lupa lah ya. Ataupun juga ini ada nomor WhatsApp kalian kalau misalkan mau konsultasi, mau daftar jadi nasabah ya, join jadi nasabah ataupun konsultasi portofolio kalian. Jangan lupa kode AO-nya ya, kode salesnya itu BT ya. Bareng terus ya kan. Oke, guys, paling sampai situ dulu. Thank you di video kali ini. Salam cuan terus dan semoga portofolio kita tambah cuan terus di tahun ini. Bye.